Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan satu lagi berita terkait dengan dinamika Pilpres 2024 yang akan datang. Kini ada kiai, ya, ada Kiai Haji, tepatnya Kiai Haji Yazid Mahfud, ya, memberi keterangan tentang orang-orang kalangan Nahdlatul Ulama. Tentunya ini tidak semua, dan tentunya ini tidak bermaksud mewakili seluruh komunitas Nahdlatul Ulama, tetapi orang-orang tertentu atau kelompok tertentu Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan dan di ABW News ini yang tanggal 3 Juni 2023 dimuat tentang keterangan beliau dengan judul "Siapapun cawapresnya, ulama Nahdlatul Ulama tetap dukung Anies Rashid Baswedan." Itulah judul yang dihadirkan oleh ABW News dalam kaitan dengan penjelasan dari Kiai Haji Yazid Mahfud tersebut, seorang kiai dan memiliki pembinaan pesantren di Jawa Tengah dan yang berkultur Nahdlatul Ulama. Kawan-kawan sekalian, untuk selanjutnya tentang ini kita coba untuk membacakan apa yang diperbincangkan atau penjelasan dari Kiai Mahfud ini atau Yazid Mahfud ini. Saudara sekalian, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Indonesia untuk Persatuan atau KPP, Anies Rashid Baswedan dikabarkan sudah mengantongi sosok bakal calon wakil presiden. Siapapun cawapresnya, kalangan ulama Nahdlatul Ulama tetap mendukung cucu pahlawan nasional AR Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Kiai Haji Yazid Mahfud selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kebumen mengatakan, tim 8 sudah menyerahkan sosok bacawa pres ke Anies Baswedan. Kita tahu cawapres nanti diserahkan keputusannya kepada Anies Rashid Baswedan. Saya tidak mendahului dari kalangan gus-gus atau ulama NU, inginnya mengambil wakil dari NU, katanya kepada KBU News pada hari Jumat 2 Juni 2023. Dikatakan selanjutnya, Gus Yazid, sapaan akrabnya, menyatakan dirinya bersama jaringan para Gus di Jawa Tengah dan Jawa Timur memang sudah menyampaikan langsung kepada sosok bacawa pres ke Anies Rashid Baswedan. Sosok yang diusulkan adalah Khofifah Indar Parawansa. Namun Gus Yazid mengaku tidak berkomunikasi antara Anies Baswedan dengan Khofifah, atau mungkin yang dimaksud di sini adalah tidak mengetahui komunikasi antara Anies Baswedan dengan Khofifah Indar Parawansa maupun dengan Nasdem atau dengan partai koalisi. Itu urusan langit lah, kira-kira begitu. Yang pasti nanti siapapun cawapresnya, kami tetap mendukung Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024, tegasnya. Dikatakan selanjutnya, mantan Bupati Kebumen ini mengungkapkan jika menggandeng Khofifah, kalangan gus-gus lebih leluasa. Apalagi jika Muhaimin Iskandar tidak jadi maju sebagai cawapres atau capres maupun cawapres. Itu Nahdiyin lebih solid dukung Anies Rashid Baswedan. Jika Ganjar dengan Erick Thohir atau Sandiaga Uno atau Prabowo Subianto dengan Erlangga, suara NU bisa utuh dukung Anies Rashid Baswedan. Apalagi dukungan untuk Anies Baswedan dari kalangan ulama NU terus bermunculan. Di mata para Gus dan ulama, Anies Baswedan ini akhlaknya berbeda dengan yang lain. Semua calon yang muncul beragama Islam, namun untuk ibadahnya dan akhlaknya, Pak Anies ini lebih nyantri, kira-kira begitu.
artinya yang lebih islami. Komunikasi di tingkat global juga paling luar biasa. Orang memilih itu kan ada alasannya, misalnya akhlaknya, nasab atau garis keturunannya, dan lain sebagainya. Caleg DPR RI Partai Nasdem dari Dapil Jawa Tengah 7 ini mengakui selain dekat dengan Anies Rashid Baswedan, juga akrab dengan Ganjar Pranowo. Gubernur Jateng ini juga beberapa kali ke rumahnya. Saya ini bawahannya Pak Ganjar, dia gubernur dan saya sebagai bupati waktu itu, ungkapnya. Saya kenal dan dekat dengan dua-duanya, Pak Anies maupun Pak Ganjar. Saya tidak menjelek-jelekan Pak Ganjar. Tapi untuk urusan memilih, saya pilih Anies Rashid Baswedan dengan pertimbangan dan alasan tertentu, jelasnya. Saudara sekalian, demikian penjelasan Gus Yazid ya. Gus Yazid tadi, salah seorang kiai dan ternyata mantan bupati Kebumen dan pemimpin pondok pesantren dan berkultur Nahdlatul Ulama. Soal Nahdlatul Ulama ini, saudara, beberapa ketika pada bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan pada Maret yang lalu, mantan ketua PB Nahdlatul Ulama Pak Kiai Haji Dr. Said Agil Siraj juga telah memberi sinyal dan dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan, dan kemudian mungkin juga itu jaringan dari mereka. Ada beberapa simpul relawan yang dibentuk yang dari kalangan anak muda Nahdlatul Ulama yang selama ini mereka berafiliasi atau berasal dari kultur Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu kemudian juga ada beberapa kiai yang kemudian misalnya di Jawa Tengah misalnya juga ada anak-anak dari mantan pengurus P3 ya, termasuk tokoh di P3 yaitu almarhum Maimun Juber yang telah juga anak-anaknya yang memimpin pondok pesantren Jawa Tengah juga itu telah memberi dukungan kepada Anies dan beberapa ulama, kiai Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur. Nah, kita tidak tahu sampai sekarang ini, walaupun berbagai berita telah kita ketahui bahwa Anies telah mengantongi hasil keputusan tim 8 dan juga Anies telah mengantongi satu nama sebagai calon cawapresnya yang jawabnya Anies Baswedan, dan hal itu juga sudah disampaikan kepada beberapa pimpinan partai politik. Kemarin misalnya di Jawa Timur diduga hal itu juga sama, kemudian pada hari Jumat juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh, dan mungkin juga sudah disampaikan juga kepada pimpinan PKS atau Dewan Syuro PKS dan Presiden PKS tentang apa yang telah diputuskan atau calon wakil presiden cawapresnya Anies Rashid Baswedan itu telah diputuskan dan sudah satu nama, dan itu juga dikonfirmasi oleh pengurus Nasdem maupun yang lain-lain termasuk juga di tim 8. Dan itu sudah tersebar beritanya di berbagai media, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh beliau tadi, Pak Kiai tadi. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, andaikan memang itu kalau harapan mereka dan umumnya juga para relawan Anies yang bekerja di lapangan selama ini juga berharap bahwa cawapres Anies itu kalau bisa Khofifah Indar Parawansa. Tetapi kita juga tahu bahwa saudara sekalian, baik di kalangan pengamat yang juga bicara juga di media, di elektronik terutama, mereka juga menyampaikan bahwa Khofifah tidak bersedia. Ada yang mengatakan seperti itu, tidak bersedia untuk menjadi calon cawapres. Demikian juga sebelumnya digadang oleh capres lain juga informasinya juga tidak bersedia. Dia lebih ingin menjadi gubernur yang akan datang. Bahkan dianggap bahwa dia adalah terkait dengan Anies ini, ketidaktersediaannya Khofifah itu terkait dengan menjaga hubungan baik dengan rejim sekarang ini, karena beliau sebelum jadi gubernur bagian dari rejim ini atau mantan menteri sosial waktu itu sebagai menteri sosial, sehingga dia tidak mengambil langkah untuk itu. Nah, wallahu alam, hanya mereka yang terlibat di dalam situ yang tahu persis. Ini hanya apa yang kita sampaikan, ini hanyalah apa yang kita cover dari berbagai media yang berita yang beredar di media sosial maupun di media online dan elektronik. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.